Pemirsa, Polda Sumatera Utara pada hari ini memeriksa Arya Hasibuan, kakak dari Aditya Hasibuan dalam kasus penganiayaan Ken Admiral. Seperti diketahui, nama AKBP Akhirudin Hasibuan menjadi sorotan setelah putranya Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral di Medan pada bulan Desember lalu. Arya Hasibuan merupakan orang yang berada di lokasi penganiayaan saat itu dan diduga Arya juga yang mengambil benda berupa senjata api laras panjang untuk ditodongkan pada korban dan kawan-kawannya. Direskrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono mengatakan bahwa selain anak sulung AKBP Akhirudin Hasibuan, ada 5 orang yang akan diperiksa. Sehingga total saksi yang diperiksa dalam kasus ini mencapai 23 orang, termasuk HS alias Vira, teman dekat Ken Admiral. Vira merupakan saksi yang melihat Ken Admiral dianiaya pertama kali di Jalan Ring Road pada tanggal 22 Desember lalu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum penganiayaan kedua di rumah AKBP Akhirudin. Sudah sempat saya sampaikan pada pembukaan tadi, ada pernyataan yang disampaikan oleh Arya Hasibuan, anak sulung atau putra sulung dari AKBP Akhirudin dan juga merupakan kakak dari pelaku penganiayaan. Setidaknya hingga saat ini kita sampaikan seperti itu. Aditya Hasibuan yang mengatakan bahwa ini bukan penganiayaan, ini adalah duel 1 lawan 1. Penyebabnya karena Ken cemburu kepada Aditya. Ada satu lagi yang disampaikan oleh kakaknya ini atau Arya ini yang mengatakan bahwa ini hanya masalah duel antara satu lawan satu, tapi kemudian malah menjadi lebar kemana-mana. Padahal ini hanyalah masalah kecil. Itu yang disampaikan. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan narasumber. Tapi sebelumnya kita juga akan dapatkan keterangan terbaru hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian terhadap 6 saksi yang dimulai kabarnya sejak pukul 9 pagi tadi. Rekan kami Wanasari akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Wanasari. Baik Putri dan pemirsa, proses penyidikan kasus penganiayaan yang melibatkan anak perwira polisi berpangkat AKBP yang sebelumnya bertugas di Polda Sumatera Utara ini masih terus berlanjut dan pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang kini jumlahnya menjadi 23 orang. Dan yang terakhir, pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap abang kandung dari tersangka Aditya Hasibuan, yaitu Arya Hasibuan, dan hari ini juga masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dan sejauh ini pihak kepolisian memberikan kesimpulan bahwa selain memeriksa terhadap abang kandung Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan ini juga diduga terlibat dalam penganiayaan yang menimpa Ken Admiral pada Desember 2022 yang lalu. Dan motif sementara yang disimpulkan oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus penganiayaan yang menimpa Ken Admiral pada Desember 2022 yang lalu adalah memastikan bahwa ini adalah motif asmara, bahwasanya SH yang merupakan kekasih, bahwasanya SH ini Ken Admiral menaruh perhatian ataupun menaruh perasaan terhadap SH yang diduga sebagai pemicu perkelahian ataupun penganiayaan yang menimpa Ken Admiral. Dan terkait dengan masih banyak proses pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian meskipun jumlah tersangka saat ini masih tertuju hanya kepada Aditya Hasibuan. Dan pemirsa, di sini sudah ada Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol, ya sepertinya beliau sedang sibuk untuk memberikan keterangan kepada media, sehingga informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwasanya
gudang yang diduga merupakan BBM oplosan yang lokasinya persis beberapa rumah dari rumah AKBP Akhirudin Hasibuan. Adalah besar dugaan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan menerima sejumlah uang ataupun gratifikasi hasil dari operasional gudang BBM tersebut. Dan selain gudang BBM yang terdapat hanya beberapa meter dari rumah AKBP Akhirudin Hasibuan, juga terdapat gudang-gudang lainnya yang ditemukan oleh pihak kepolisian, salah satunya yang terdapat di kawasan Medan Perjuangan. Ya, dan kami juga masih informasinya kepolisian daerah Sumatera Utara akan melakukan rilis pada malam hari ini, tetapi kami juga masih menantikan perkembangan terbaru apa hasil penyidikan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh penyidik Direskrimum Polda Sumatera Utara. Apakah akan ada penambahan tersangka ataupun update-update lainnya begitu, karena mengingat kasus ini ataupun pemeriksaan terhadap saksi ini terus dilakukan hingga hari ini. Putri. Salah satu hal yang mencuat dan juga menjadi perhatian adalah kabarnya ada yang menyaksikan ada senjata laras panjang itu kemudian digunakan untuk mengancam Ken Admiral. Apakah kemudian hal ini juga sempat Anda mendengar diungkapkan oleh pihak kepolisian? Karena terakhir kabarnya juga tidak termasuk dalam barang bukti. Tapi apakah Anda dapatkan informasi terbaru mengenai hal ini? Iya, Putri dan pemirsa, sebelumnya ketika proses penyelidikan ini ditangani oleh Polrestabes Medan bahwa bukti tersebut belum mencuat di media sosial. Tetapi kemudian awal April kemarin bukti ini mulai mencuat yang menyatakan ataupun sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan dengan jelas bahwa ketika proses penganiayaan yang berlangsung ataupun yang terjadi terhadap Ken Admiral ini juga disertai dengan penodongan ataupun intimidasi senjata laras panjang yang dimiliki oleh ayah Aditya Hasibuan, yaitu AKBP Akhirudin Hasibuan. Dan ini pun menjadi barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika penggeledahan dilakukan pada Selasa kemarin. Selain mengumpulkan bukti berupa senjata laras panjang maupun amunisinya, pihak kepolisian juga mengumpulkan bukti-bukti lainnya seperti master record CCTV yang terdapat di rumah itu. Meskipun pihak keluarga ataupun penghuni dalam rumah tersebut menyatakan bahwa CCTV di dalam rumah tersebut sudah lama tidak bisa dioperasikan. Apakah itu merupakan alibi dari pihak keluarga? Inilah menjadi tugas pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti penganiayaan atau bukti pendukung penganiayaan yang menimpa Ken Admiral di samping video yang sudah viral di media sosial. Putri. Wana Sari, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kalau tadi Wana mengatakan rencananya malam hari ini akan ada rilis yang diberikan oleh pihak kepolisian, akan ada konferensi pers, maka kami akan terus tunggu Wana kabar terbaru dari Polda Sumatera Utara. Terima kasih Wana Sari untuk kabar terbarunya. Dan pemirsa, informasi juga untuk Anda bahwa kami sebenarnya sudah mencoba menghubungi Kabid Humas dari Polda Sumatera Utara untuk bisa ikut berbincang dan juga memberikan keterangan terbaru hasil pemeriksaan terhadap 6 saksi yang dilakukan mulai pagi tadi. Tapi sampai perbincangan kami ini berlangsung, memang tidak menyanggupi adanya perwakilan dari pihak Polda Sumatera Utara. Tapi saya akan langsung saja perkenalkan narasumber bersama saya di studio yang juga akan memberikan pandangannya yang sepertinya juga sudah memonitor kasus ini sejak awal, Mas Reza Indragiri Amril selaku psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Baik, dan juga bergabung melalui daring yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku staf ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Diona. Selamat malam Pak. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan pandangan Mas Reza mengenai kasus penganiayaannya, mungkin saya juga ingin sekali sebagai awalan minta pandangan dari Pak Arianto Sutadi. Berdasarkan pengalaman yang ada, berdasarkan mungkin kasus-kasus yang pernah terjadi seperti ini, apa kemungkinan sanksi secara profesi Pak yang bisa diterima oleh AKBP Akhirudin ini dengan apa yang dilakukannya? Mungkin kita akan soroti yang pertama terlebih dahulu Pak, mengenai membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Setidaknya itu yang sudah dilaporkan oleh pihak kepolisian hingga saat ini. Masalah gratifikasi dan lainnya mungkin nanti kita akan bahas nanti karena sejauh ini masih dugaan. Silakan Pak Arianto Sutadi. Ya, kalau
membiarkan suatu kejahatan atau penganiayaan itu kan maksudnya di dalam pidana ya itu ya. Jadi nanti di dalam kode etik itu juga dimasukkan barang siapa anggota polisi yang melanggar pidana itu bisa dikenakan sanksi melalui kode etiknya. Kalau berat itu, kalau ukurannya itu kalau menurut perkap yang lama itu kalau ukurannya 5 tahun ke atas ya, tapi nunggu vonis itu bisa di PTDH. Tetapi kalau tidak, mungkin ya hanya sanksi yang dijatuhkan mungkin ya demosi, kemudian kurungan yang 30 hari itu, kemudian ada lagi kalau yang bersangkutan melanggar langsung ya ini ya, itu dikenakan atau masa pembinaan. Jadi kalau untuk kasus ini syariat ya, karena ini membiarkan suatu pelanggar tindak pidana ya. Jadi saya pikir ancaman hukumannya tidak berat banget ya, sehingga paling tidak ancaman hukumannya itu tidak sampai PTDH. Gitu. Kelihatannya ya, kalau hanya ditinjau dari aspek membiarkan tindakan pidana itu. Tetapi di aspek lain di dalam kode etik itu juga ada aspek kemasyarakatan. Yaitu kemasyarakatan itu di situ anggota polisi harus memperhatikan masyarakat sekelilingnya ya. Apabila orang yang minta bantuan dia wajib ditolong, dan termasuk ini kan kalau orang penganiaya itu kan mestinya kan dia berbuat untuk melindungi masyarakat, tapi dia kan membiarkan karena kebetulan anaknya terlibat. Nah ini juga termasuk aspek pelanggaran daripada kode etik itu sendiri. Hal itu bisa memberatkan, Pak? Ya bisa kan tangkap ya. Satu dari aspek kemasyarakatan ada, dari aspek kelembagaan juga ada. Kalau di dalam aspek kelembagaan itu kan dia harus pakai tugas pokoknya itu Mahar Kamtipmas, penegakan hukum. Nah ini kalau dia itu melalaikan itu dia bisa kena. Cuman masalahnya ya ukuran daripada sanksi dari kode etik itu enggak jelas ya. Hanya biasanya cuma teguran, satu, kedua terus minta maaf, kemudian dimasukkan dalam pembinaan, kemudian didemosi, dan paling berat adalah di PTDH. Jadi kira-kira kalau menurut saya ini kasus kejadian ini mungkin nanti yang disasar adalah dari aspek kelembagaan, dari aspek kemasyarakatan, dan dari aspek pidana itu sendiri. Ya, baik. Kira-kira gitu anunya, Pak. Baik, artinya Pak, mengenai sanksi profesi itu baru kemudian diputuskan setelah mengetahui sanksi nanti dari kasus ataupun dari sudut pandang pidananya, begitu ya Pak? Kalau nanti ya misalnya di sidang kode etik gitu ya, yang disasar itu misalkan yang melanggar pidana ya, itu pidananya harus kalau sampai pidananya 5 tahun ke atas dan sudah ingkrah baru dipakai pertimbangan. Tapi kalau tidak, nanti paling di dalam kode etik itu tidak akan disasar pada pidananya itu, atau pidananya dikenakan tetapi hanya kan dugaan ya. Dan kemudian ancaman hukumannya kecil gitu, sehingga dia tidak sampai menjatuhkan PTDH, tapi paling berat mungkin ya demosi, kira-kira gitu. Baik Pak Rentus tadi. Nanti kita akan lanjutkan berbincang dengan Pak Rentus tadi, tapi kita juga akan mendengarkan pendapat dari Mas Reza Indra Giri. Mas Reza, ini kan ada dua sudut pandang dari pihak Ken Admiral. Tentunya kalau kita lihat dari bagaimana cara ibunya saja dan juga kakaknya setiap kemudian diwawancara oleh media ataupun juga televisi selalu kemudian menangis dan sebagainya. Artinya ini cobaannya begitu berat bagi mereka. Tapi di sisi lain dari sisi pelaku, yang kalau kita sampai sejauh ini sebutkan pelaku, ini hanyalah masalah ringan dan memang masih bersikukuh pada pendapatnya bahwa ini bukan penganiayaan, ini hanya duel biasa saja. Bahkan saya tegaskan, ini juga terlihat dari kalimat yang dikatakan oleh Arya bahwa ini bukan masalah besar, tapi yang terjadi malah kemana-mana. Dua sudut pandang yang berbeda. Kalau Mas Reza sendiri memantau perkembangannya hingga saat ini seperti apa? Sesungguhnya saya yakin bahwa otoritas penegakan hukum dalam ini kepolisian menantikan sebetulnya tayangan utuhnya seperti apa. Rangkaian informasi dari dua sisi itu seperti apa. Karena itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah ini sungguh-sungguh penganiayaan atau tanda petik sebatas perkelahian. Menurut saya, dengan adanya dua kemungkinan itu, kalau memang ini merupakan penganiayaan, apalagi tergolong sebagai penganiayaan berat, maka sudah sepatutnya proses litigasinya yang dijalankan atau dikedepankan. Tapi sebaliknya, kalau ini merupakan perkelahian
dan pada dasarnya kedua belah pihak sudah sama-sama membuka diri untuk perdamaian, maka menurut saya betapapun terjadi kegemparan di media sosial, tapi pihak kepolisian patut untuk mendorong mekanisme restoratif justice. Nah, kalau sudah bicara mekanisme restoratif justice, maka perbincangan tentang pasal berapa, sanksinya apa, dan segala macam bisa kita kesampingkan. Ya. Karena ini mengedepankan pada merekonstruksi relasi dua keluarga, tidak hanya antara tersangka dengan korban. Kalau kita masih pakai bahasa pidana nih, tersangka dan korban, tapi bagaimana kedua keluarga akhirnya bisa dirukunkan kembali dengan kesepakatan tertentu. Nah, kembali ke pihak kepolisian, apakah akan mengedepankan litigasi dengan asumsi bahwa ini merupakan penganiayaan, ataukah justru ingin mengedepankan mekanisme restoratif justice dengan anggapan bahwa ini merupakan perkelahian? Baik, tapi kalau kita melihat juga menyoroti, ini kan sudah terjadi beberapa kali setidaknya, Mas. Apa sebenarnya juga ini perbedaannya dengan kasus Mario Dendi kalau Mas Reza lihat hingga saat ini? Justru menurut saya ada kemiripan. Ada kemiripan. Perbedaannya adalah dalam kasus penganiayaan Mario Dendi terhadap David, waktu itu menurut saya terkunci ruang bagi yang namanya restoratif justice. Sementara pada kasus ini, sekali lagi, karena sudah ada narasi tentang perkelahian, maka opsi restoratif justice itu patut untuk dipertimbangkan. Itu pertama. Yang kedua, dalam kasus Mario David menganiaya Dendi, salah satu pihak adalah Mario Dendi menganiaya David. Maaf, saya keliru. Mario Dendi menganiaya David, situasinya adalah orang dewasa menganiaya anak-anak, gitu ya. Sementara dalam kasus ini, betapapun disebut anak, gitu ya. Aditya disebut anak, Ken juga disebut anak, tapi menurut saya dua orang ini sesungguhnya sudah dewasa. Karena sudah dewasa, maka permintaan maaf, ajakan untuk berdamai, keinginan untuk berestoratif justice sepatutnya tidak terlontar dari mulut orang tua mereka, tidak. Karena itu justru malah mengesankan kekanak-kanakan, gitu ya. Karena tersangka dan korban, khususnya tersangka, sudah dewasa, maka sekali lagi keinginan-keinginan yang pada dasarnya konstruktif itu sepatutnya keluar dari mulut yang bersangkutan. Kalau keluar dari mulut yang bersangkutan, itu patut untuk didengar. Karena sekali lagi yang bersangkutan sudah dewasa. Plus, andaikan nanti proses hukumnya berlanjut sampai ke persidangan, maka tersangka yang nantinya beralih status sebagai terdakwa, mungkin demikian, akan bisa mengatakan ke majelis hakim bahwa saya sudah meminta maaf, saya ingin berdamai, tidak ingin mengulangi perbuatan, dan seterusnya, bahkan ingin mengganti rugi. Nah, kalau hal-hal semacam ini disampaikan ke majelis hakim oleh si terdakwa yang notabene sudah berusia dewasa, maka itu akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan sekiranya yang bersangkutan divonis bersalah. Tapi kalau disuarakan oleh ibunya atau oleh bapaknya, tidak direken lah. Karena sekali lagi orang ini sudah dewasa, bukan anak-anak. Baik, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan Marisa dan juga Pak Arianto tadi, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita akan lanjutkan kembali ke tema perbincangan kita pada malam hari ini. Mas Reza, seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk melihat dan mengetahui versi siapakah sebenarnya yang cerita ini yang benar. Versi Ken ataukah yang penganiayaan, atau versi dari Hasibuan, keluarga Hasibuan, bahwa ini merupakan duel 1 lawan 1, memang tergantung kalau kita bisa melihat rekaman seutuhnya. Tapi sayangnya hingga saat ini CCTV dikatakan tidak nyala sehingga tidak ada yang merekam. Tapi kalau dari keterangan masing-masing pihak, menurut Mas Reza, adakah kemungkinan atau membuka kemungkinan bahwa memang terjadi sesuai dengan apa yang versi dikatakan oleh keluarga Hasibuan? Karena satu hal yang kita lihat tadi sempat disinggung juga pada saat jeda, dikatakan oleh dari pihak Ken ini bahwa ia datang ke sana dini hari, dan ini juga bisa menjadi hal yang memberatkan pihak Ken sebenarnya. Sebatas menyaksikan tayangan benturan fisik itu, memang relatif mudah bagi kita untuk menyimpulkan tampaknya ini adalah penganiayaan. Pasalnya adalah Aditya berada pada posisi yang sedemikian kuat, sementara Ken di tayangan itu tampak sebagai sosok yang tidak berdaya. Dalam relasi yang katakan tidak berimbang semacam itu, sekaligus dalam relasi kuasa semacam itu, memang terkesan sekali lagi ya, bahwa ini adalah penganiayaan oleh Aditya terhadap Ken. Tetapi kan kita tidak tahu peristiwa apa sesungguhnya, perbincangan apa sesungguhnya yang berlangsung sebelum adanya benturan fisik itu. Hari itu di segmen sebelum tadi saya katakan, kita butuh tayangan lengkap nih. Kalau tidak ada tayangan video, tayangan CCTV atau sejenisnya, maka mudah-mudahan para saksi yang diperiksa akan bisa menjelaskan duduk perkara ini sesungguhnya seperti apa. Kenapa kemudian kemungkinan perkelahian tetap terbuka? Karena antara Aditya dan Ken sekali lagi sudah sama-sama dewasa. Ini sedikit kita bandingkan lagi ya. Antara Mario Dendi dengan David, yang satu dewasa, satu anak-anak.
logika penganiayaannya tidak masuk. Karena satu kuat, yang satu lemah. Satu dewasa, satu anak-anak. Satu menguasai, satu dikuasai. Satu dominan, satu submisif. Maka kosakata yang jitu untuk menggambarkan situasi benturan antara Mario Dandi dengan David adalah penganiayaan. Tapi dalam kasus ini sekali lagi antara Aditya dan Ken sama-sama dewasa. Jadi tanda petik terlepas dari benturan fisik yang ditayangkan itu seperti apa. Namun karena mereka kedua-duanya berada pada usia yang relatif setara, yaitu kelompok usia dewasa, maka sekali lagi kemungkinan perkelahian itu tetap terbuka. Nah kembali ke polisi, kalau saya ingin berharap apapun kata netizen, apapun narasi yang diekspos oleh masyarakat, tetapi mudah-mudahan teman-teman di kepolisian istiqomah bahwa ini bukan berdasarkan opini publik, bukan berdasarkan desakan narasi dari warganet, tapi semata-mata berdasarkan pembuktian. Baik, satu lagi hal mungkin Mas yang sama. Jadi kondisi Aditya dan kondisi Mario Dandi adalah berasal dari keluarga berkecukupan, keluarga kaya kalau kita bisa bilang. Orang tuanya juga punya posisi yang masing-masing atau di institusi masing-masing juga cukup terhormat begitu kan, dan punya power. Adakah hubungan kemudian yang dilakukan Aditya kalau kita bilang dalam kasus ini adalah juga merupakan pengaruh dari posisi ayahnya, pola didik ayahnya dan sebagainya? Hampir bisa dipastikan demikian ya. Jadi bagaimana Aditya ini mengidentifikasi dirinya laksana orang tuanya. Apalagi di organisasi kepolisian itu Mbak Putri ada kultur-kultur tertentu yang misalnya kode senyap. Kode senyap itu adalah kecenderungan untuk menunjukkan kesetiakawanan, kekompakan dengan cara yang aneh, yaitu menutupi kesalahan sejawat. Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh sanak saudara sejawat. Nah, kalau kemudian kode senyap macam ini disadari ada di kepala Aditya, maka memang tidak terlalu kemungkinan bahwa Aditya merasa di atas angin karena punya ayah seorang personel polisi. Bisa di backup kalau dia melakukan kesalahan apapun. Ya, belum lagi kalau kemudian dia merasa ada backup dari sisi finansial dan seterusnya ya. Nah, kalau kemudian aspek ini yang kita angkat ke permukaan, maka tampaknya penganiayaan merupakan isu yang masuk akal untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tapi sekali lagi, karena paling tidak pengetahuan saya dari media massa ya, kemungkinan antara penganiayaan dan perkelahian masih 50-50. Betul, saya sepakat itu. Maka yuk kita andalkan proses pembuktian sebagai satu-satunya mekanisme untuk memastikan ini arah pengembangan kasusnya akan seperti apa, termasuk penyelesaiannya seperti apa. Betul, betul. Memang harus ditegaskan versi yang mana kemudian yang betul-betul terjadi. Sambil di layar kaca juga Anda saksikan kronologi kasus penganiayaan oleh anak polisi. Itu yang kita dapatkan memang keterangannya saat ini dirilis oleh pihak kepolisian. Nah ini dari awal bagaimana kemudian terlapor ini menyetop kendaraan dari Ken yang menjadi korban di SPBU. Anda sudah bisa saksikan sendiri. Kemudian juga dilakukan pemukulan korban di bagian pelipis. Kemudian juga spion dirusak atau bagian mobil dirusak. Nah ini kemudian yang berikutnya Ken bersama dua temannya mendatangi rumah korban. Maksud saya dari Aditya di jalan. Anda sudah bisa saksikan sendiri juga. Dan itulah atau di malam itulah kemudian kejadian penganiayaan tersebut. Sekali lagi saya masih menekankan bahwa penganiayaan kemudian versi dari Ken, keluarga Ken, sementara juga dari versi dari Aditya Hasibuan adalah hingga saat ini masih bersikukuh bahwa itu adalah duel 1 lawan 1. Kemudian bagaimana perkembangannya hingga saat ini, gelar perkara dan juga saling lapor, itu dia. Kasus ini juga merembet kemana-mana, termasuk saat ini juga diketahui bahwa jumlah rekening dari AKBP Akhirudin, ayah dari Aditya ini kemudian begitu besar, sampai miliaran, dan dinilai tidak wajar. Yang nanti juga mungkin kita bisa dapatkan informasi selanjutnya dari pihak Polda Sumatera Utara yang kita akan terus tunggu keterangan terbarunya. Ya, baik Pak Arianto Sutadis, tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Reza Indragiri bahwa ada kultur-kultur di pihak kepolisian yang mungkin kemudian oleh para anggota kepolisian tersebut dibawa secara entah sadar entah tidak sadar, dibawa ke rumahnya, kemudian diterapkan ke dalam pola asuh, pola didik kepada anak-anaknya. Bagaimana Pak Arianto? Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya kode senyap itu kan kebiasaan ya, kultur yang melindungi kesalahan teman gitu. Betul, ya. betul. Nah terus ini yang ditanyakan Mbak Viola tadi
Iya. bawa ke rumahnya untuk melindungi anaknya, gimana maksudnya? Bukan. Maksud saya, Apa Pak, itu? kultur-kultur yang biasanya diterapkan di pihak kepolisian, entah sadar atau tidak sadar oleh para anggota kepolisian itu kemudian diterapkan dalam pola didik kepada anak-anaknya. Mungkin bukan hanya kode senyap itu saja, mungkin ada hal-hal lainnya. Nah, ini kan kita tahu bahwa salah satunya kemudian, karena banyak sekali yang mengaitkan, Pak, bahwa apa yang dilakukan oleh Aditya ini tidak lepas dari pengaruh bahwa bapaknya ini adalah seorang AKBP di pihak kepolisian. Itu yang mungkin Pak Arianto juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Kalau mengenai masalah menutupi ke teman itu saya kira bukan hanya turunan daripada apa yang terjadi dalam polisi ya. Karena kalau metode menutupi kesalahan teman itu hampir terjadi di semua lingkungan organisasi ya. Karena mereka kan punya in-group feeling gitu ya. Jadi otomatis dia misalnya ada rasa kebersamaan, dan apabila ada temannya itu berbuat tidak baik tuh, pasti ditutupin tuh. Saya dulu pernah di BPN ya, di lingkungan BPN itu, waduh bukan main itu. Pembiaran kepada teman-teman yang melanggar hukum itu lebih kuat daripada di polisi. Gitu. Jadi kebiasaan menutupi kesalahan teman itu saya kira sudah logis akan pasti terjadi di semua organisasi yang mempunyai feeling yang kuat. Gitu. Jadi kalau untuk masalah ini ya, kalau untuk masalah kasus ini dulu kenapa sampai Desember dilaporkan ya, kemudian kan kelihatannya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Yeah. Gitu. Itu suatu hal yang sudah biasa di dalam dunia kepolisian kayak gitu itu ya. Luar biasanya di mana maksudnya, Pak Arianto? Luar biasanya maksudnya itu kasus itu tidak akan cepat ditangani apabila tidak viral gitu. Kalau dianggap itu kasusnya kasus ringan gitu. Nah, tapi kalau kasus itu diviralkan baru ditangani dengan serius. Itu hampir banyak terjadi di semua tempat ini. Nah, ini kasus ini ya demikian ini. Karena kejadiannya Desember, tapi kemudian karena yang melaporkan masyarakat biasa gitu kan, kemudian kan seakan-akan tidak tertangani dengan serius. Buktinya baru sekitar April ditangani, dan kemudian yang tadinya itu dianggap mungkin ya tadi Pak Risa bilang itu perkelahian, terus kemudian dianggap menjadi penganiayaan gitu. Baik. Itu contohnya gitu ya. Tapi kalau masalah ini, saya tidak mengerti apakah itu perkelahian apa tidak. Tapi yang paling gampang itu ya membuktikannya ya itu kasus penganiayaan. Karena di dalam pasal pidana itu penganiayaan barang siapa mengakibatkan orang lain luka ya. Entah itu karena perkelahian, jangankan ini perkelahian ya. Ada kasus itu kan, begal yang kemudian merampok ke rumah, kemudian malah dibunuh sama yang punya rumah. Itu kan dianggap itu yang mempertahankan diri barangnya itu karena lawannya sampai mati dianggap bunuh. Tapi kalau begalnya itu sampai luka, kita dianggap menganiaya gitu. Jadi kasus ini saya kira itu ya. Jalannya tadi pertama kali dianggap kasus ringan, kemudian tidak tertangani, nah setelah viral, nah jadi kemudian baru ditangani secara serius. Terpaksa ditangani secara serius kan gitu. Baik. Nah dari kasus inilah kemudian buka aibnya masing-masing malah jadinya gitu. Iya, Pak Arianto, kalau dari keterangan Pak Arianto tadi, kembali mungkin menarik kita bahas lebih lanjut, Pak Arianto. Apakah kemudian ini ditangani karena memang baru viral, apa sebenarnya yang ditunjukkan? Apakah memang, Pak, ini bentuk dari ketidakpedulian polisi kepada masyarakat, atau memang ada intervensi? Nanti mungkin Pak Arianto bisa dijelaskan lebih lanjut, tapi kita akan jeda dulu, kami segera kembali saat lagi. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Arianto tadi menyambung yang tadi, Pak. Baru ditangani dengan serius karena ini viral. Nah, ini sebenarnya apa ya, Pak? Atau menunjukkan apa, Pak? Apakah memang ketidakseriusan dari beberapa oknum pihak kepolisian sehingga kemudian menunggu viral baru ditindaklanjuti, atau mungkin ada intervensi, Pak? Itu semua kemungkinan bisa ada. Tetapi supaya tahu ya dari ini, kasus yang dilaporkan oleh para polisi itu ribuan, banyak banget ya. Sehingga sedangkan jumlah penyidik daripada Polri itu sangat terbatas. Sehingga untuk penanganan secara cepat itu sangat sulit untuk sekarang ini ya. Dan saya alami mulai dari sejak dulu 50 tahun yang lalu sampai sekarang pun kayak gitu kondisinya. Karena banyaknya kasus yang dilaporkan dengan tenaga penyidik yang sangat terbatas, itu tidak memungkinkan kasus itu bisa diselesaikan cepat gitu. Sehingga umumnya terlambat. Saya sendiri pernah melaporkan untuk penyelidikan lamanya 1 tahun baru belum naik ke penyelidikan, dan akhirnya dihentikan setelah 2 tahun itu baru penyelidikan gitu. Itu terjadi gitu. Jadi bukan hanya terjadi ini kasus yang kecil ini aja. Saya mantan direktur reserse itu memberikan laporan gitu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Baru sampai 1 tahun nggak ada tindakan apa-apa, itu terjadi karena kasus yang dilaporkan itu sulit gitu. Nah sama juga dengan ini, kasus ini
yang dilaporkan itu kan apakah ini penganiayaan atau apakah ini perkelahian, kan sulit untuk menentukannya itu. Gitu. Dan itu dianggap itu kecil lah, tidak ada efeknya apa-apa gitu. Nah, tapi setelah itu viral, itu dianggap itu kasus atensi kan. Itu terpaksa harus dapat prioritas gitu. Jadi yang terjadi seperti itu bukan karena, tapi ya mungkin juga bisa terjadi karena ini melibatkan anak pejabat gitu ya, anak AKBP, sehingga penyidik ya otomatis ya ogah juga meneruskan gitu kan. Gitu. Bisa terjadi. Tetapi faktor keterlambatan ini sudah menjadi umum ya, karena beban tugas polisi itu untuk reserse ini memang sangat berat. Dan memang ini mestinya harusnya diawasi dari dulu, tapi sampai sekarang kelihatannya belum ada perubahan yang signifikan ya untuk mempersiapkan bobot jumlah daripada petugas reserse ini untuk menangani kasus-kasus yang terjadi. Sebagai contoh saja kemarin kasus Pak Sambo itu, satu kasus berapa yang dikerahkan itu? Banyak banget itu untuk datang ke tempat olah TKP aja 90 orang itu. Coba ini kalau dihitung dengan rasio ya, satu kasus ditangani oleh berapa penyidik, itu tidak memungkinkan untuk satu kasus itu ditangani dalam 1 bulan selesai gitu. Baik. Jadi pasti lebih daripada 2-3 bulan untuk satu kasus loh ya. Itu makanya itu kenyataan yang terjadi, tapi hal ini baru mencuat apabila masuk di dalam media gitu. Ya. Wah, ini jadi masalah. Padahal itu kejadian itu sudah terjadi banyak terjadi di lapangan gitu. Baik, Mas Reza, mungkin juga penutup, selain menunggu kemudian bagaimana pihak kepolisian nanti menentukan versi mana kemudian yang betul-betul terjadi pada saat itu, apalagi yang kita harus tunggu dari pihak kepolisian, Mas Reza? Ternyata polisi pun punya masalah ya. Nah, karena polisi punya masalah termasuk terkait dengan rasio antara laporan masyarakat, rasio antara kasus dengan jumlah penyidik, maka memang masuk akal kalau kemudian restoratif justice dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Tapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jadi orang tidak bisa serampangan mengklaim, oh ini restoratif justice saja. Bahkan penyidik pun tidak boleh mengatakan itu tanpa tolak ukur yang pasti. Nah, menurut saya, kalau kita bicara restoratif justice, sangat penting paling tidak ada 3 hal yang harus dipastikan tersedia. Oke. Pertama, bahwa restoratif justice harus berdasarkan keinginan kedua belah pihak. Tidak boleh satu pihak memaksakan atau mengklaim sudah terjadi restoratif justice, sementara pihak lain mengatakan, oh tidak ada. Oh, itu berarti tidak berlangsung sesungguhnya restoratif justice. Itu satu. Yang kedua, restoratif justice mensyaratkan keharusan adanya pihak yang mengakui berbuat salah. Apakah salah satu pihak yang bersalah, ataukah kedua belah pihak yang bersalah, tapi harus ada pengakuan dari entah satu atau kedua belah pihak yang salah siapa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak ada paksaan bahwa restoratif justice harus menghasilkan sebuah kesepakatan tertentu. Dengan kata lain, restoratif justice harus kita pahami sebagai sebuah proses ketimbang sebagai sebuah produk. Nah, hasilnya apa kemudian kalau ini hanya proses, Mas Reza? Memang bisa jadi panjang, jadi butuh stamina juga. Tetapi yang ingin dikatakan oleh para ilmuwan, kenapa dilakukan restoratif justice, salah satunya adalah karena kurangnya personil polisi. Dan pada saat yang sama semestinya ada nilai-nilai kearifan di masyarakat yang bisa didorong, diaktifkan agar masyarakat bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Di beberapa suku di Indonesia misalnya, jangankan kasus perkelahian misalnya, maaf ini, kasus kejahatan seksual, kasus pembunuhan, ada yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian secara adat, tidak melibatkan polisi. Berarti apa? Sesungguhnya restoratif justice. Nah, tinggal lagi bagaimana kemudian syarat dan ketentuan yang tadi saya katakan itu, 3 hal itu paling tidak bisa terpenuhi kalau memang masalah ini maupun masalah lain akan diselesaikan lewat mekanisme restoratif justice. Restoratif justice hanya adalah merupakan alat atau merupakan proses. Hasilnya artinya adalah, Mas Reza, saling berdamai, saling memaafkan itu ya, kan berarti? Hanya antara sebutlah si pelaku dan korban, tapi bahkan keluarga, bahkan suku, bahkan masyarakat. Karena merestorasi kembali, menata ulang kembali. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah hadir tentunya untuk bisa memberikan pandangannya. Pak Arianto Sadi juga terima kasih Pak sudah memberikan pandangannya juga, dan juga terakhir menjelaskan sebenarnya masalah seperti apa yang dialami oleh pihak kepolisian, karena ini penting juga diketahui oleh masyarakat Pak. Selamat malam Pak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Mas Reza.